Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih bisa menakdirkan kita untuk melakukan aktivitas ibadah dari semenjak sebelum fajar hingga saat ini. Kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan semua ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kelak nanti di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanggal berapa udah? Sekarang yang ke-11 12 ya. Jadi sudah masuk ke hari ke-12. Karena Ramadan itu ada 3 sesi. Sesi pertama 10 hari pertama itu era awaluhu rahmat Allah. Dipenuhi dengan rahmat Allah. Nah, kemudian 10 hari tengah 10 hari pertama itu awaluhu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu 10 hari kedua itu adalah maghfirah. Allah Subhanahu wa taala nih di 10 hari pertengahan ini mengkhususkan ya, begitu banyak maghfirah Allah yang akan diberikan kepada seorang hambanya. Jadi betul-betul diobral. Kemudian yang ketiga, aitkum minan nar, artinya pembebasan dari api neraka. Jadi ada 3 sesi. Sesi pertama rahmat, 2 maghfirah, 3 aitkum minan nar. Apa katanya, Rip? Bebas dari api neraka. 1 rahmat Allah. 2 maghfirah. 3 Bebas dari 10 hari pertama, rahmat Allah. 10 hari kedua, Maghfirah. 10 hari ketiga Terbebas dari api neraka. Nah, ini syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Nuzulul Quran itu terjadi bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar termasuk peristiwa-peristiwa sejarah besar banyak terjadi pada bulan Ramadan, seperti Futuh Mekah, ya, pembebasan kota Mekah, ya, Fathum Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian proklamasi kemerdekaan Indonesia bulan Ramadan juga. Jadi memang Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Selain daripada itu pula penuh dengan sejarah-sejarah besar, ya. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, lau ta'allama ummati, ya, lau ta'allama ummati, apabila tahu umatku ma fi Ramadan, apa yang ada di dalam Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu apa saja yang ada di bulan Ramadan, apa saja yang Allah berikan pada bulan Ramadan, apa saja rahmat-rahmat Allah, ya, kemurahan-kemurahan Allah, fadilah-fadilah yang ada pada bulan Ramadan, maka niscaya umatku akan mendambakan 12 bulan dalam 1 tahun dijadikan semuanya Ramadan. Karena saking apanya? Saking banyak kebaikan yang terkandung pada bulan Ramadan. Gitu. Ya. Kalau kayak kita mana dulu ya, kalau bukannya lebaran mah
nggak dibeliin baju, ya kan? Kalau bukan lebaran mah nggak banyak duit, karena lebaran mah banyak yang ngasih duit, dari mamang, dari bibi, dari tamu, dari siapa-siapa, banyak duit itu. Oh, nanti 3 hari lebaran masih ada dah, sehari masih ada, 2 hari masih ada, cuman semakin berkurang. Nah, nanti di hari keempat, kelima baru ngitung duit kita. Oh, lu dapat berapa gitu. Ya, terutama pada hari lebaran. Nah, ibaratnya seperti begitu. Dulu kita mendambakan, enak amat ya kalau terus jadi lebaran begini gitu. Nah, begitu juga Ramadan. Ya. Nah, makanya Ramadan ini adalah bulan yang begitu agung. Baik. Sampai kita kepada ntar hari keberapa ini? 12. Hari ke-12 ya. Ini ada satu fadilah bagi orang-orang yang melaksanakan tarawih pada malam ke-12. Wa fil lailati asaniyati asyarata, ya. Wa fil lailati saniyati asyarati, katanya pada di dalam melakukan tarawih bulan tanggal 12 bulan Ramadan, jaa yaumal qiyamati wajhuhu kal qamari lailatal badri, nanti akan datang pada hari kiamat, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wajhuhu kal qamar, wajahnya seperti bulan cahaya, bulan purnama. Lailatul badri kal qamar lailatul badri, seperti bulan tanggal 14, berarti bulan purnama. Nanti di akhirat begitu. Sedangkan di akhirat ini, Masya Allah, ada satu riwayat katanya, andai kata ada seorang laki-laki yang datang membawa amal seperti halnya 70 nabi. Andai kata nanti seorang laki-laki membawa amal ya sebanyak 70 nabi, lastaqalla, maka dia akan menganggap sedikit, masih sedikit. Kenapa? Karena begitu mengerikannya peristiwa kiamat, peristiwa akhirat. Nah, nanti katanya khususiat bagi orang yang melakukan tarawih pada malam 12 itu akan datang di hari kiamat, wajahnya bercahaya, cahayanya seperti bulan purnama. Nah, itu pada fadilah tarawih malam ke-12. Nah, nanti malam 12, malam 13, 14, 15, 16, khususnya malam-malam ganjil ini tentunya sangat kita harapkan kita menemukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, imbangannya apabila orang mendapatkan Lailatul Qadar, baik dalam terjaga atau tertidur, ya, dia dapetin Lailatul Qadar, maka khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada dia beribadah 1000 tahun. 1000 tahun itu kurang lebih 1000 bulan, Masya Allah. 1000 bulan, maaf ya, 1000 bulan. 1000 bulan ini lebih baik daripada 83 tahun. Jadi seolah-olah kita selama 83 tahun semuanya ibadah terus. Ya, sedangkan sekarang usia rata-rata manusia ya zaman sekarang 60-70. Berarti masih ada bonus tuh, masih ada lebihnya berapa lagi? Ya, 13 lagi, 13 tahun, 13 rib. 13 tahun. Itu. Khairun min alfi syahrin. Makanya mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ada versi-versi ulama mengatakan mungkin Lailatul Qadar terjadi pada setiap hari dalam satu tahun. Maksudnya bukan setiap hari terjadi, bukan. Artinya mungkin saja di rentan waktu putaran 1 tahun itu terjadi Lailatul Qadar dan tidak ada yang tahu. Nggak mesti bulan Ramadan. Nah, itu peristiwa yang pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan pendapat yang kedua, ini hanya terjadi pada bulan Ramadan. Kemungkinan terjadi itu interval waktu dari tanggal 1 sampai 30. Mungkin di tanggal 1, mungkin di tanggal 2, mungkin di tanggal 3,
mungkin di tanggal 4, mungkin di tanggal 5 dan seterusnya sampai 30. Itu pendapat yang kedua. Ada juga yang mengatakan pendapat mungkin yang sangat mungkin terjadi Lailatul Qadar itu Ashrul Awakhir. Ashrul Awakhir ini apa? 10 hari terakhir. Berarti 20 ke sana. Ya, 20 ke sana. Nah, cuma ada lagi mengkerucut itu sangat dimungkinkan terjadi hanya pada malam-malam ganjil. Pada Ashrul Awakhir. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Cuma ada lagi ulama yang paling katanya sering terjadi dan sangat mungkin terjadi itu pada tanggal 27 malam 27 Ramadan. Nah, makanya kita mudah-mudahan dapat gitu. Dan tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar dengan kemungkinan besar itu tak apabila kita menghidupkan malam dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Karena kalau kita menghidupkan menghidupkan malam dari tanggal 1 sampai 30, berarti ini udah ya istilahnya kemungkinan besar kita akan mendapatkannya. Kenapa? Karena kalau kita menghidupkan malam tanggal 1 ya, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai terus 20, 21 sampai 30. Nah, berarti ini di antara rentan waktu ini mungkin terjadi Lailatul Qadar, sedangkan kita hidupkan semuanya, maka insya Allah akan mendapatkan. Tapi kalau misalnya begini, udah kita nih qiyamul lailnya, artinya menghidupkan malamnya udah tanggal 25 aja. Bagaimana kalau terjadinya 23? Udah tanggal 23 dah. Bagaimana kalau terjadinya tanggal 25? 25 dah. Gimana kalau 27? 27 dah. Gimana kalau 29? Tapi kalau dihidupkan dari awal sampai akhir, maka insya Allah ini kemungkinan besar kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Minimal menghidupkan waktu, menghidupkan malam pada malam-malam bulan Ramadan ini dengan beberapa cara. Ya, maksimalnya kita hidupkan. Ya cuma sebentar saja kita tertidur, sisanya ibadah, apakah baca Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya. Tapi minimal kalau nggak bisa itu jangan sampai kita tinggalkan berjamaah maghrib, berjamaah isya, berjamaah subuh. Ya, tentunya. Itu apalagi kalau sampai bisa melakukan ya berjamaah maghrib, berjamaah isya, berjamaah subuh, juga tarawih, juga witir kita lakukan. Ya. Juga tadarus Quran, juga mengkaji ilmu-ilmu, nyari ilmu fikih apa-apa. Nah, ini Masya Allah berarti betul-betul kita menghidupkan malam secara maksimal. Gitu. Cuma nanti di dalam sholat sunnah ini jangan salah, kadang-kadang ada orang ngejar sholat taraweh, ngejar sholat taraweh, enggak sholat ba'diyah isya. Awas, ngejar taraweh enggak sholat ba'diyah isya. Padahal kedudukannya itu lebih utama ba'diyah isya. Ini kadang-kadang orang nih nggak tahu statusnya mana yang lebih penting. Ya, ada juga kadang-kadang taraweh dilakukan, witir enggak, giliran witir dia pulang. Ya, nah padahal yang lebih utama adalah witir daripada taraweh. Itu. Jadi ba'diyah, witir, baru taraweh. Ini kalau kayak kita mah statusnya ya. Gitu. Maka apabila kita tahu, ya kita tidak akan meninggalkan ba'diyah, juga witir, juga tarawih. Cuma kadang-kadang orang itu salah bersikap. Ya, nungguin taraweh, ya sholat ba'diyah enggak. Nah, sedangkan ini ba'diyah ini masuknya rawatib, sunnat muakkadah, ya, yang sangat dianjurkan. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu ilmunya, jangan begitu. Ya, ba'diyah
harus kita lakukan. Beres itu baru tarawih. Beres tarawih nanti witir. Kalau bisa witirnya 11. Kalau bisa witirnya 11. Ya kalau nggak bisa 5 lah. Atau 7. Nggak bisa juga ya 3 ada, udah paling malas-malasnya udah 3. Ya. Itu. Jadi mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengisi Ramadan ini ya bisa dengan lebih baik ya. Khusus kita melakukan puasa karena puasa ini nih itu ada jasadnya, ada ruhnya. Apa? Puasa ini ada jasadnya, ada ruhnya. Jasadnya apa? Jasadnya puasa adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai ghurub syamsi, sampai maghrib nanti. Itu apa tuh bentuknya? Bentuknya puasa. Jasadnya puasa. Jadi puasa itu ya, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu bentuknya puasa. Nah, nanti ruhnya, ada ruhnya apa ini? Ruhnya adalah meninggalkan perbuatan dosa dan meninggalkan perbuatan haram dan mengisi Ramadan ini dengan ibadah baik wajib ataupun sunnah. Ya. Cuma nanti masalahnya kalau wajib di luar Ramadan ya dengan sunnah di dalam Ramadan itu seimbang. Jadi sunnahnya bulan Ramadan itu seperti halnya ganjaran wajib di luar Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau ibadah wajibnya pada bulan Ramadan itu akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bandingannya sunnahnya Ramadan seperti halnya ganjaran wajib di luar Ramadan. Di luar bulan Ramadan, bulan-bulan biasa ya. Cara mendapatkan malam Lailatul Qadar, satu tentunya yang pertama dengan berdoa. Yang kedua jaga puasanya. Jaga puasanya yang tadi itu etika zahir, etika batinnya jaga. Ya, zahirnya udah jelas. Kita menjauhkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, berjima, ya kemudian apa? Yang membatalkan ya pokoknya makan, minum, berjima dan sebagainya. Nah, selain daripada itu pula jaga etika batinnya. Apa jaga etika batinnya? Ya, ninggalin 5 hal. 1, jangan berbohong, al-kadzibu. 2, namimah. Al-ghibah, 2 ghibah. Ya, 1 al-kadzibu, 2 al-ghibah, ngomongin orang. 3 an-namimah, provokasi. Ya, kata si Arif nih. Ri. Tahu enggak lu? Apa? Si Wahyu ngomongin lu tadi. Widih. Apa katanya kamu? Lu kalau tidur ngorok gitu. Ngoroknya kayak kebo. bisa digomongin begitu. Ya. Bisa digomongin begitu. Nanti ngomong lagi ke si siapa? Ke si Wahyu. Yo. Lu tadi diomongin kok. Ngomongin ngejelek-jelekin lu dah pokoknya. Ya. Ke depan gua bener. Katanya lu pernah punya utang ya sama dia 30.000, kagak dibayar ya sampai karang. Itu dia ngomong begitu. Ngomong ke siapa? Widih. Nanti akhirnya dari sono nyongot, dari sini nyongot. Ya, siapa yang jadi kombayana? Arif. Dia dalang ini. Provokator ya dia. Nah ini waduh bahaya ini. Namimah namanya. Namimah ini apa? Yang ngadu domba orang. Al-kadzibu wal ghibatu wan namimah. Ya. Wa yaminul ghumus. Yaminul ghumus artinya apa? Sumpah palsu. Ya, demi Allah gua mau demi Allah kagak. Bener gua mah bener. Sahur di sini swear. Sahur di sini iya. Nah, ini artinya apa? Sumpah yang palsu. Ya, yang tidak benar, yang dilanggar dan sebagainya. Ini jangan hindari.
berbohong, termasuk berbohong ke anak kecil. Enggak, ini bohong. Ah, ini mau ke anak kecil ini. Sini. Bang, sini. Nggak mau. Ntar gue beliin es krim. Gitu. Dia udah nyamperin, nggak dibeliin es krim. Nah itu bohong, ya. Gitu. Nah, nanti bilangin ke sono ya. Nggak mau. Kalau lu bilangin, nanti gue kasih duit 5.000. Bener? Ya, kasih dibilangin sama dia. Ya, dikasih duitnya kagak. Nah itu bohong. Ya, nggak boleh. Termasuk bohong ke anak kecil. Kadi wal ghibatu wan namimatu wa yaminul ghumus wan nadru bisyahwah. Apa nadru bisyahwah ini? Melihat sesuatu hal yang haram. Nggak boleh kita ngelihat sesuatu yang haram. Melihat aurat orang, ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Langsung apa nih? Ngelihat orangnya. Tidak langsung di HP, widih. Nah ini hindari kalau pengen dapat Lailatul Qadar. Ini etikanya. Nah kemudian atau melihat sesuatu yang halal tapi dengan syahwat. Ya, misal kita udah punya istri, ya, bulan Ramadan, widih, ngelihatnya mangseng juga nih. Misal dilihatin nih. Ini meskipun halal tapi itu akan mengurangi pahala puasa. Nah, kalau pengen dapat Lailatul Qadar itu prosedur pertama harus dijalankan. Nah, prosedur ketiganya selain berdoa, kemudian etika puasa baik zahir maupun batin tentunya dilakukan. Kemudian yang ketiganya apa? Isi dengan ibadah pada pada malam-malam bulan Ramadan. Itu begitu. Caranya itu satu berdoa tentunya ya. Itu berdoa, kemudian yang kedua berdoa apa? Berdoa ya pengen sama Allah, ya Allah, takdirkan hamba ini mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, sehingga mendapatkan kebaikan darimu ya Allah. Yang kedua, jaga etika puasa baik zahir maupun batin. Yang ketiga, isi malam-malamnya dengan warna-warni ibadah. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.